Bayangkan teman-teman semua, ternak murai setiap bulan bisa menetaskan ya telur, dan juga harganya itu satu anakan itu atau satu piikan 1 juta men. Nah ini bosnya ini di Brebes Pak Karnen ya Pak ya. Men, kita lagi ada di peternakan dari Pak Karmen. Orangnya ini nih, orangnya itu baju apa? Coklat. Nah kita sudah ada di kandang men, kandang murai Batu Medan. Kita akan mengulik bisnis murai Batu Medan yang untungnya lumayan Pak. Untungnya lumayan Pak. Untungnya katanya lumayan. Nah di belakang sana udah ada kandang-kandangnya. Kandang-kandangnya itu kotak-kotak, ya bisa dilihat nanti. Kita akan coba berbincang. Di sini lumayan panas karena di sini di lantai 2 ya, cukup panas hari ini. Tapi tidak masalah, kita tetap semangat untuk bisa mengulas bisnis murai Batu Medan yang sangat menguntungkan men. Siapa tahu teman-teman semua bisa mengikuti atau bisa membeli bibit ya. Di sini jual bibit juga Pak. Anakan ya. Di sini juga jual anakan pasangan atau yang indukan, bisa juga di sini. Nanti akan saya cantumkan kontak dari peternak bosnya murai Batu Medan di Brebes ini. Nanti kita akan cantumkan. Siapa tahu kalian ada yang ingin beli, bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk bisa mengulas bisnis murai Batu Medan. Ini adalah murai murai batu ya Pak ya. Murai Batu Medan. Ini kita lagi di peternak murai Brebes men. Peternak murai Brebes ini masih bayi nih, 3 ekor murai yang baru menetas, masih bayi. Nah kita hari ini akan berbincang mengenai bisnis murai seperti apa. Tetap ikuti di channel Agrismi men. Murai batu ya ini di situ lagi apa namanya, angkrem ya, angkrem berarti lagi mengerami ya, si induk yang mengerami. Nah itu yang terbang si jantannya. Nah kita akan berbincang bagaimana proses ternak murai Batu Medan. Ini kandangnya seperti ini ya, kandangnya kotak-kotak ya, kotak. Ini ada pasang-pasangan nih. Ini hasil yang tetesan, sudah netes. Ini tiga pasang ya. Nah ini juga kandang. Murai Batu Medan. Kita harus pelan-pelan men suaranya, tidak bisa terlalu keras. Wah ini suaranya mulai nampak nih. Ini Pak jenenge pas apa Pak? Karnen. Nah Pak Karnen nih. Yang pakai gue nih setita di malu. Nah ini Pak Karnen ya. Pak salam dulu Pak. Dadah Pak. Nah beliau lagi apa ini Pak? Jangkrik. Nah telur jangkrik. Jadi beliau Pak Karnen ini selain ternak ini ya tadi apa murai batu, beliau juga ternak jangkrik ya Pak ya. Jangkrik. Nah dia lagi ngayakin nih, ngayakin telurnya seperti itu ya, telurnya. Nah ini Pak kita berbincang mengenai bisnis murai batu Pak ya. Iya. Murai batu itu awal mulai gimana Pak? Bapak terjun di sini. Pertama itu 1 jodoh tambah 1 jodoh. 1 jodoh tambah 1 jodoh. Enggak, maksudnya awal mula bisa apa ya, terjun awalnya gimana? Motivasinya atau sama temen. Ngikutin teman. Oh, jadi belajar dari teman Pak ya. Terus beli. Ya belajar cuma Gimiru. Saya bulannya belum jodoh, penghasilannya 12,5 juta. Akhirnya itu. Oh, jadi emang pada dasarnya ternak apa namanya murai batu emang sangat-sangat menggiurkan Pak ya? Sangat menggiurkan. Nah, itu makanya Pak Karnen sendiri awalnya lihat teman Pak ya? Lihat teman 3 jodoh setiap bulan Pak ya? Anakan padahal lah. Anakan 1 berarti ya dikatakan 35 hari 1 kali lah. 35 hari 1 kali ya. Jadi Pak Karnen ini awalnya emang ibaratnya melihat teman yang sukses ya berbisnis murai batu, akhirnya beliau ikut-ikutan Pak ya. Dari ikut-ikutan itu beli sejodoh Pak.
satu jodoh. Nah, satu jodoh itu berapa pas itu, Pak? Dulu ribu berapa itu? Ribu. 10 juta, Pak. Jadi yang udah indukan, Pak ya? Udah siap telur, Pak? Udah siap anak. Udah siap nganak itu 10 juta ya satu pasang. Sekarang udah turun. Sekarang udah turun katanya. Nah, Ya paling 6 atau 7 itu. oke. Sekarang itu sejodoh itu sekitar 6 atau 7 juta ya. Tapi di awal bisnis itu sudah bentuk kandang kotak-kotak kayak gitu, Pak? Belum. Kandang gimana, Pak? Itu saya bikin sendiri. Kurang lebih habis 2 juta tuh. Oh, jadi pada saat awal itu belum dibikin kandang kotak-kotak kayak gitu ya, Pak ya? Itu baru dibikin setelah beberapa waktu ya? Nah, setelah mau beli. Jadi habis 2 juta untuk bisa membuat kandang seperti itu ya. 2 juta lah direparasi, Pak ya, rumahnya ya. Nah, itu dari pertama itu beli satu jodoh itu langsung bisa itu, Pak, netesin anaknya, Pak? Apa gimana, Pak? 3 bulan baru produksi. Oh, 3 bulan baru produksi ya? 3 bulan produksi. Biasanya sekali telur itu berapa, Pak? Mecah 1, kedua 3, terus 4, terus 3 terus. Oh, oke. Jadi pertama kali beli itu bibitnya netes 1 doang, Pak ya? 1. Oke. Jadi ibaratnya itu baru belajar ya. Setelah itu 3 rata-rata ya? 3, 4 1 kali. 4 1 kali ya? Nah, itu untuk bertelur itu biasanya kalau murah itu berapa lama, Pak? Proses Berarti 14 nelor, anginnya 12 hari. Nanti 9 hari diambil, 6 hari nelor lagi. Oh, cepet, Pak ya, berarti ya? Berarti ibaratnya reproduksinya hampir sebulan sekali, Pak ya? Oke. Jadi pada saat awal pertama dikawinkan, kan kawin. Terus Kawin nggak tahu. nggak tahu, oke. Terus tiba-tiba nanti angkrem, Pak ya? Angkrem. Apa namanya, mengerami telurnya itu di Selama 12 hari. 12 hari dirami induknya, Induk, iya. si betinanya. Terus setelah 12 hari Setelah 12 hari terus ada kelihatan cangkang di belakang, di bawah. Berarti kan udah netas. dan netas. Nah, Iya. itu nanti itu 9 hari lagi baru diambil apa 8 hari. Oh, jadi teman-teman semua, jadi setelah si induknya itu apa namanya bertelur ya, bertelur terus 12 hari biar diirami induknya ya. Setelah ada kelihatan telur cangkangnya udah netas, berarti udah netas. dan netas baru ditunggu 9 hari, Pak. Jadi ditunggu 9 hari ya, teman-teman. Diambil. Baru diambil piyiknya atau anakan bayinya. Nah, gini, Pak. Kalau tidak diambil gimana, Pak? Apa ya? Si piyiknya, si anaknya kalau tidak diambil gimana? Telat diambil misalkan. Apa bisa dimakan sendiri, Pak? Adiknya dibantai. Dibantai, Pak. Oh. Adiknya yang bantai. Jadi Repotin nyuapannya. oh, jadi gini, teman-teman. Kalau murai itu ternyata misalkan ada 3 ekor ya yang netes ya. Nanti salah satunya bakal dibantai, Pak. Kalau misalkan kita telat, Yang kecil yang dibantai. oh, yang kecil yang dibantai ya. Jadi Masih teman-teman, kecil. ya benar. Yang baru netes. Yang baru netes ya. Jadi ini sebagai informasi ya, untuk namanya ternak murai itu tidak sembarangan, Pak ya. Jadi di kandang-kandang itu kita harus cek tiap hari setelah netes ya. Jadi dihitung dari ketika kita melihat cangkang. Kalau mau 9 hari diambil lah. Oh ya benar. Jadi setelah kita melihat cangkang itu menetas, 9 hari itu harus kita ambil semua, Pak ya. Iya, lebih cepat. Lebih cepat. Nyala. Jadi jangan sampai telat. Ketika telat resikonya dimakan ya induknya ya. Ya kalau itunya mau ngeluh, angkrem lagi. Oh iya benar. Oke. Kemarin itu saya ketesin. Oke. Jadi pada intinya itu murai itu sebenarnya mudah, Pak ya. Ya, dikatakan mudah-mudah. Susah-susah gampang ya. Mudah. Oke. Sebenarnya mudah ya. Mudah. Ini sambil nyortiri telur jangkrik, Pak ya. Iya, asal pakannya jangan sampai telat. Oke, asal pakan jangan sampai telat ya. Ya, Dan jangkrik, ular,
Oh ya. Mau dikasih kroto ya kroto. Jadi keseharian makannya jangkrik. Pertama jangkrik, Ular. ular, Ya. terus kroto. Kroto enggak. Kroto jarang, enggak. Jarang. Tadi jangkrik sama ular doang, Pak. Iya. Ular Hongkong, Pak. Nah, di sini kebetulan pakarnya juga ternak jangkrik, Pak ya. Iya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman semua. Jadi ini benar-benar terintegrasi, Pak ya. Ada apa namanya murai ini, kandang-kandang murai, dan juga ada kotak-kotak jangkrik ini. Kotak budidaya jangkrik ya, teman-teman bisa dilihat nih. Nah, tuh, jangkrik semua, men. Jadi emang Pak Karnen ini luar biasa ya. Untuk menernakan si murai batu, dia juga ternak jangkrik untuk bisa menghemat kos pakan dari si murai ini. Kita akan coba ngobrol bagaimana potensi bisnis dari murai ya, penjualannya ataupun profitnya. Nah ini Pak, balik lagi Pak ke murai ya. Ini potensi pasarnya biasanya Bapak jualnya gimana Pak? Bakul. Ke bakul lah. Ke bakul Kadang-kadang 1.000. 1 juta. Ya baru umur berapa itu udah mau kingkring. Berarti berapa hari setelah diambil Pak? Kurang lebih antara 20 hari lah. Jadi 20 hari setelah netes atau setelah diambil? Setelah diambil. Dolo berarti 11 hari. Di pakan saya itu 11 hari, nanti kan udah makan sendiri. Jadi setelah kita ambil lah, karena setelah ambil kan setelah netes 9 hari ya. Jadi setelah diambil 20 hari kita lempar. Dilempar ya. Biasanya Oke. kadang-kadang kan ada yang 10 hari udah diambil. Oh, oke. Kalau saya nggak mau diambil silakan, dari risiko sih ya. Berangan nyawa nih. Iya benar. Jadi satu pijikan apa ya ibaratnya? Satu anakan itu. Ini kita wis tua ki belum bulan. Semangat deh. Cakap-cakap. Oke. Tadi satu pijikan satu anakan 1 juta Pak ya? Iya. 1 juta lumayan men. Jadi misalkan malah saya Umur viral, yang satu pasang 3 juta. satu pasang 3 juta. Itu anakan dulu ya. Jadi Tahun udah turun. umur viral berarti. Kadang-kadang umur dino wis dicukuti. oh. Jadi rata-rata pengambilan atau penjualan itu 10 hari Pak ya? Kadang-kadang 10 hari. 10 hari sampai 20 hari. Kadang-kadang ya ana sing teni gede ngono. Oh. Tapi Gede kan dilarang. iya benar. Tapi harga tadi harga minimum 1 juta ya? Untuk pijik ya, anakan ya? Anakan yang baru lahir ya? Di semutan antara 2.000. Jadi ketika yang besar 3 bulan Pak ya? Yang di dalam tengah tadi ada 3 ekor ya? Itu 3 bulan usianya, itu satu ekornya itu 2 juta Pak? Ya Kurang lebih 2 juta. Jadi ada 3 ekor. Belum pernah jual yang segitu. Belum pernah ya? Jadi biasanya jual bayi ya? Terus, iya. Oke, jual pijik 1 juta ya. Jadi potensinya benar-benar luar biasa men. Setiap bulan itu di kandang-kandang itu bisa bertelur apa ya? Bisa beranak, bisa bertelur. Biasanya satu jodoh itu bisa 3 lah, rata-rata 3 ya. 3, kadang-kadang 4. Kadang-kadang 3, kadang 4 dan satu pijiknya itu laku 1 juta Pak ya. Itu harga minimal ya Pak. Kadang-kadang 1,5 bisa ya Pak. Nah, bayangkan teman-teman semua, ternak murai setiap bulan bisa menetaskan ya telur, dan juga harganya itu satu anakan itu atau satu pijikan 1 juta men. Nah ini bosnya ini di Brebes Pak Karnen ya Pak ya. Jadi biasanya itu sebulan gimana Pak pendapatan dari jual beli ini Pak? Nggak mesti ya, cuman ada lah lumayan Pak ya. Lumayan menang untuk udut. Jadi bayangkan teman-teman, jadi dengan satu anakan aja kita dapat 1 juta ya, dengan satu anakan murai yang di kandang itu. Apalagi ketika bisa netesin 4 Pak ya, bisa 4 atau bisa lagi ditambah dengan indukan yang baru ya, beli indukan lagi 10 indukan ya, 10 indukan berarti kan 10 pasang Pak, misalnya 10 pasang indukan, satu pasangnya aja misalnya 3 lah aja, berarti 30 Pak ya, ya kan? Tapi lumayan ya. Itu punyanya itu toko toko jamu juga 9 pasang. 9 pasang tidak produksi. Nah, berarti kadang-kadang ada faktor X Pak ya, faktor eksternal. Ini terlalu lemak. Oh, jadi gitu. Jadi teman-teman semua yang mau budidaya murai ya, itu perlu diperhatikan apanya Pak? Dadanya.
Kadang-kadang laki-laki kalau ininya ada putih-putihnya lemah, ininya kurang. Oh, jadi perlu dilihat dadanya ya. Ketika ada dada yang putih-putih itu kurang, bisa maksimal reproduksinya ya. Itu bisa gagal ya. Jadi terlalu gemuk ya, banyak lemaknya. Makanya dari itu kita perlu belajar ya, bagaimana cara membeli indukan dan bagaimana cara untuk bisa bereproduksi secara maksimal Pak ya. Kita akan coba meniliki ya, berkunjung lagi ke kandang murai. Nah itu indukan, itu pejantannya men, pejantan. Yang satunya itu si betina lagi apa ya, lagi menetaskan si telur. Nah ini anak-anaknya nih, yang tadi saya katakan ada 3 ekor. Dan ini juga di sini ada satu pasang ya, satu pasang murai di sini. Jadi kandangnya seperti ini teman-teman ya. Jadi jika ada yang mau berternak murai, sistem kandangnya sebenarnya simpel ya, seperti ini. Noh, itu di atas tuh. Ya, jadi kandangnya seperti ini, pakai kawat-kawat ya, kotak-kotak ya. Cukup simpel sebenarnya. Ini katanya modal cuma 2 juta teman-teman. Jadi hari ini kita belajar bagaimana ternak murai agar bisa bereproduksi secara maksimal dan juga bisa menghasilkan anakan yang berkualitas dan kuantitasnya jos. Jadi dari satu indukan aja bisa 3-4 anakan ya yang bisa dihasilkan. Bayangkan men, 1 bulan kita punya 1 jodoh ya, 1 pasang menghasilkan 3 anakan, berarti kan 3 juta. 3 juta minimal, harga minimal lah. Bayangkan kalau kita punya 5 pasang atau 10 pasang men, jalan berapa ya, berapa uang yang bisa kita hasilkan men. Nah ini ada 3 jodoh nih, sorry 3 apa namanya ekor ya. 1 ekor ini katanya 2 juta nih, berarti dikali 3 berapa, 6 juta ya. Ini usia 3 bulan ya teman semua. Begitu ulasan dari video kita kali ini di channel Agrismi. Kali ini kita mengulas petani burung ya, peternak burung ya, peternakan murai batu men. Uangnya lumayan, sebulan tuh bisa 3 anakan, yang seanakan itu bisa laku 1 juta atau 1,5 juta ya, atau yang usianya 3 bulan bisa laku 2 juta per anakan. Bayangkan men. Oke, semoga dapat informasi, semoga dapat wawasan di video kali ini. Thank you, jangan lupa subscribe ya di channel ini ya, jangan lupa subscribe untuk bisa mengikuti berita-berita pertanian peternakan di channel Agrismi. Thank you, Mamen.